Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Minggu, 20 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 1 sampai dengan 9. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, pada bacaan Injil kita tahu bahwa pengalaman para murid yang berlari untuk melihat bahwa makam Yesus sudah kosong adalah bagian dari kebangkitan Yesus yang sebelumnya dikatakan oleh Yesus bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Makam kosong tidak membuktikan bahwa Yesus bangkit, tetapi bukan soal makam kosong yang kita dapatkan dalam iman kita, tetapi peristiwa setelah kebangkitan, yaitu ada penampakan pada para murid dan juga perutusan untuk memberitakan sabda bahagia ke semua bangsa. Kebangkitan Yesus akhirnya direfleksikan oleh para murid, bahwa sabda Yesus sebelumnya memang nyata, sehingga para murid menjadi percaya karena melihat peristiwa dan ingatan pada sabda kebangkitan Yesus. Momen ini adalah kesempatan bagi kita juga, untuk antusias menanggapi kebangkitan Kristus, untuk setia mengikuti Yesus dan terus-menerus mengubah diri menjadi lebih baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kebangkitan Yesus bukan hanya berhenti pada peristiwa, tetapi lebih merupakan perombakan diri untuk menata hidup rohani dan sosial kita. Keseimbangan dalam hidup itu akan menjadikan kita pribadi yang saleh dan kudus. Cita-citakanlah kekudusan, karena sedikit sekali yang mencita-citakanlah kekudusan karena kekurangan kepercayaan untuk kerohanian kita. Lebih banyak orang yang ikut dalam arus kenyamanan dalam dunia tetapi kehilangan iman, terlalu mentoleransi perbuatan yang jahat menjadi kebiasaan hidup sehingga tidak ada ruang kebaikan, bahkan hanya melakukan kesalehan untuk sekadar dilihat orang. Perubahan pada kebaikan bukan pilihan, tetapi rahmat yang sudah ada pada diri kita karena efek dari kebangkitan, namun yang menjadi hambatan kita adalah kehendak bebas manusia. Sejak penciptaan, manusia sudah mempunyai kehendak bebas, tetapi sebagai pengikut Kristus yang selalu bersyukur, kita harus mengikuti kehendak yang baik dan benar. Bisikan-bisikan kejahatan tidak perlu kita ikuti, karena itu hanya akan menyakitkan hati dan merusak kerohanian kita. Inilah saatnya kita berbahagia merayakan kebangkitan Kristus, inti hidup kita. Tuhan datang dengan kemuliaan dan meneguhkan kita untuk bersemangat dalam hidup dan teguh menghadapi masalah. Dan harapan kita apabila kita bertahan sampai akhir hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Amin.